Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Tetap luar biasa, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Mari kita siapkan pagi ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur, Tuhan baik. Tuhan baik untuk setiap kita. Sebelum kita mulai, saya mau memberikan sebuah ayat untuk kekuatan Bapak Ibu di rumah. Kita boleh sama-sama buka di Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita percaya ayat ini boleh menjadi panduan, boleh menjadi rema buat hidup kita, bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Dia sumber kekuatan, Dia kota benteng kita. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau Tuhan bersatu hati Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau bawa pujian penyembahan yang terbaik Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Lebih sungguh-sungguh nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu ya Tuhan. Tuhan, hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami agungkan, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu
Yes, Jesus. Kami tahu Tuhan, Kau Bapa yang pelihara kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami Bapa. Engkau baik. Kita mau katakan sama-sama, Tuhan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang pelihara setiap kami Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lebih sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Kau baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagi. Lewat badai, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Benar Engkau baik Tuhan. Tuhan Kau yang berotoritas penuh atas hidup kami. Tuhan yang pelihara hidup kami. Kami gak mau takut, kami gak mau gentar karena kami punya Allah yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu sebentar kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Doa puasa untuk pelunasan ruko dilakukan serentak setiap hari Jumat dari jam bangun tidur dan buka pada jam 5 sore. Gembala, staf gembala, ketua komisi, pelayan, dan jemaat GBI Cisadane, mari bersatu hati dalam doa bersama yang dilakukan setiap malam, dapat mengambil waktu antara jam 8 sampai jam 11 malam dengan pokok doa yaitu untuk pemulihan dunia dari COVID-19, terjadi kesembuhan dan seluruh masyarakat dapat mematuhi peraturan PSBB.
Minggu depan, tanggal 7 Juni 2020 jam 9 pagi, ibadah online GBI Cisadane akan disertai dengan perjamuan kudus di rumah masing-masing yang akan dipandu oleh Bapak Gembala. Setiap keluarga diharapkan untuk menyiapkan roti tawar dan anggur atau dapat digantikan dengan Fanta atau air teh tawar. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA di nomor 228 28 23 277 atas nama GBI Cisadane. Bukti transfer dapat diberikan kepada Ibu Gusti di nomor handphone 0811 803 810. Pelunasan ruko baik ekstra kolekte, janji iman, dan celengan dapat ditransfer ke rekening BCA di nomor 228 28 19 377 atas nama GBI Cisadane Pembangunan. Bukti transfer dapat diberikan kepada Ibu Yanti di nomor handphone 0821 149 911511 dan kepada Ibu Lilis di nomor handphone 0878 09698 168. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan pesan melalui direct message Instagram GBI Cisadane di @cisadane.ministry. Demikian headline news GBI Cisadane untuk minggu ini Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes Tuhan, Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Kita mau minta penyertaan Tuhan setiap hari, setiap detik dalam hidup kami Tuhan. Biar kami boleh berjalan bersama Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you for everything. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu itu hidup dalam diri kami Bapa. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Lebih sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Kami mau buka hati, Buka hati, yes Jesus, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. ku buka hati, Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, saya serahkan pada hambanya. Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, Ku buka ya Tuhan, hati, kami buka hati kami. Roh Kudus menjamah setiap hati kami Tuhan. di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Di altarmu Tuhan, di altarmu. sekali lagi di altarmu Tuhan, Di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh datang membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya waktu kami datang memberikan pujian persembahan kami Tuhan, Tuhan kami percaya bahwa Engkau yang bertata di atas pujian umat Tuhan. Engkau disenangkan atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami sudah memberkati, oh Tuhan Engkau Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Saat ini Tuhan Engkau yang memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi kami Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami minta Tuhan, biarlah pengurapan Allah berkat Tuhan mengalir buat kami pada hari ini Tuhan. Sehingga kami yang mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan, kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus kami biarkan Engkau Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Sehingga pesan Tuhan pada saat ini Tuhan, kami boleh menangkap Tuhan, kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, Engkau yang mengurapi secara khusus. Karena hamba-Mu sadar Tuhan, tanpa pengurapan-Mu Tuhan, hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu Tuhan pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita beribadah di hari ini. Dan kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman, kalau kita sudah mendengarkan pujian penyembahan kita tadi, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah pesan Tuhan pada saat ini boleh kita tangkap dan kita bisa lakukan di dalam setiap hidup kita. Tema kita pada hari ini yaitu hati yang taat. Katakan hati yang taat. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya 3 minggu yang lalu dengan pasal yang sama kita belajar tentang hati hamba daripada Yesus. Dan pada saat ini ya di pasal yang sama kita akan melanjutkan apa yang
Tuhan lakukan, apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, supaya kita mempunyai hati seorang hamba seperti Kristus. Dan saat ini secara spesifik tema kita yaitu hati yang taat. Sangat jelas dikatakan di ayat 8 bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, dari pembacaan kita pada hari ini dikatakan hati yang taat. Yesus ya sampai mati ya taat di atas kayu salib. Taat adalah mendengar dan melakukan. Jadi arti kata taat itu adalah mendengar dan melakukan. Kalau kita mendengarkan suatu pesan tanpa kita melakukan, itu bukan taat, saudara. Atau sebaliknya, kita hanya melakukan tanpa mendengarkan. Jadi kedua ini tidak bisa dipisahkan. Kita harus mendengarkan baru kita melakukan. Nah, itu artinya taat. Apa yang kita mau dengarkan, Bapak Ibu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang kita mau dengarkan? Tentunya yang kita mau dengarkan, pesan-pesan yang kita dengarkan dalam kehidupan kita, tentunya yang berasal dari firman Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, itu yang kita belajar untuk melakukan di dalam setiap hidup kita. Banyak pesan-pesan Tuhan yang sering Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Baik itu lewat kebenaran firman Tuhan, baik lewat nubuatan-nubuatan kepada kita atau lewat mimpi. Ya, tapi nubuatan-nubuatan itu tentunya kita harus uji, ya. Mimpi-mimpi yang kita, saya bermimpi Tuhan merindukan saya mau seperti ini. Tentunya semuanya itu kita uji sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kadang itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada sesuatu pesan yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita untuk kita bisa melakukan. Saudara dikasihi Tuhan, ya, ketaatan tidak bisa dipisahkan dengan iman. Jadi ketaatan itu tidak bisa dipisahkan dengan iman kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Bahwa apa yang kita imani, apa yang kita percaya, nah, itu yang sering kita lakukan. Saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara percaya akan janji firman Tuhan, maka saudara akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya Bapak Ibu bahwa waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, setiap janji-janji Tuhan, setiap perkataan-perkataan Tuhan yang dijanjikan buat kita, ya tentunya kita imani. Kita tidak meragukan. Karena kita percaya bahwa itu adalah suatu kebenaran yang berasal dari Tuhan. Maka kita beriman Bapak Ibu. Tentunya kalau ada pesan-pesan di luar firman Tuhan, tentunya kita akan meragukan. Ya. Berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, tentunya kita tidak akan menerima dengan iman kita. Tapi tentunya kita percaya Bapak Ibu, kita setuju bahwa setiap kebenaran firman Tuhan, setiap pesan-pesan Tuhan yang kita terima dari Tuhan, mestinya itu kita imani karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Janji-janji Tuhan sangat banyak di dalam Alkitab. Dan setiap pesan Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, mestinya itu yang kita imani dan kita belajar untuk percaya. Ya. Ketaatan adalah bukti dari iman Bapak Ibu. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, dia beriman kepada Allah yang hidup, Allah Ishak, Abraham dan Yakub. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang hidup. Sedangkan pada saat itu Daniel
Mesak, Sadrak, Abednego disuruh menyembah oleh raja pada saat itu, menyembah kepada patung. Tapi apa yang mereka percaya? Apakah mereka percaya kepada patung buatan manusia? Tentunya tidak. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dia percaya kepada Allah. Allah yang hidup. Dia tidak percaya kepada berhala, makanya dia beriman. Ya, disuruh untuk menyembah patung, dia enggak menyembah. Bahkan dia dikatakan 3 kali sehari dia berdoa kepada Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, nilai sebuah ketaatan kadang diuji melalui masalah-masalah yang sulit. Sekali lagi saya mau katakan buat kita bahwa nilai sebuah ketaatan kadang diuji melalui masa-masa sulit atau penderitaan. Kalau kita mau taat kepada apa yang kita imani, apa yang kita percayai, seringkali itu ada ujiannya Bapak Ibu. Ya seperti tadi saya katakan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa ujiannya? Ujiannya apa? Ya kalau menyembah Allah yang hidup apa? Dimasukkan ke gua singa, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Bapak Ibu. Jadi ada ujian yang itu enggak gampang. Jadi ketaatan itu sebenarnya ujian buat kita. Sering itu di luar prediksi kita, ya, di luar prediksi kita bahwa ketaatan itu membutuhkan ujian di dalam kehidupan kita, bahwa apakah kita benar-benar percaya sama Tuhan, percaya apa yang kita imani. Inilah yang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan dalam hidup mereka, walaupun diuji dengan akan dimasukkan ke gua singa, akan dimasukkan ke perapian yang menyala. Iman mereka enggak kendor karena dia tahu, dia percaya iman mereka kuat. Dia percaya Allah mereka yang Allah percaya adalah Allah yang hidup. Itu adalah ketaatan saudara. Jadi ketaatan itu kadang itu diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit. Kalau saudara dikasih bonus oleh kantor 100 juta. Saudara ambil enggak? Pasti ambil. Tapi itu bukan ketaatan, itu bonus saudara. Ya kan? Pasti kita ambil. Tapi sering di dalam kehidupan kita, apakah itu lewat sakit penyakit, lewat masalah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita akan tetap percaya sama Tuhan? Apakah akan kita tetap berharap sama Tuhan? Bahwa Tuhan yang kita sembah, dialah Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Ujian dari ketaatan ini enggak gampang. Ya memang gampang kita ucapkan, tapi untuk mengujinya itu sering di dalam ujian-ujian masalah, penderitaan, tantangan hidup, baru keluarlah namanya ketaatan. Di dalam Filipi yang kita sudah baca, Filipi 2 ayat 8 dikatakan Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagi Yesus ketaatan adalah hal yang mutlak saudara. Yesus ya ketaatan adalah hal yang harga mati di dalam kehidupannya. Saudara dikasih Tuhan, kalau Yesus enggak taat di kayu salib, semuanya kita enggak akan selamat saudara. Walaupun kita melihat bahwa waktu Yesus, proses Yesus disalibkan sampai mati di kayu salib, saudara dikasih Tuhan, apa yang dialami Yesus? Ditendang, diludahi, dimahkotai dengan duri, ditombak. Saudara dikasih Tuhan, apakah Yesus tetap taat sama Bapa di surga? Yesus taat sama Bapa di surga. Yesus tidak ngeluh sama Tuhan Bapa di surga. Dia dengan setia, bahkan dikatakan sampai mati di kayu salib.
Itu adalah ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya saya katakan bahwa ketaatan itu diuji dengan masalah-masalah. Apakah kita lulus dari ujian itu? Tapi percayalah, waktu kita taat, ada mujizat yang terjadi Bapak Ibu. Waktu kita taat sama Tuhan, waktu kita taat mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, di balik semuanya itu ada mujizat yang akan terjadi. Lukas 9 ayat 23 dikatakan mengikut Yesus sangkal diri, ya, pikul salib setiap hari, memikul salib setiap hari. Mengikut Yesus itu jangan sampai kita enak mengikut Tuhan, kita akan diberkati. Memang berkat itu berasal dari Tuhan, tapi enggak setiap, enggak mutlak saudara. Enggak mutlak. Kalau kita mengikut Yesus, maka kita terus diberkati. Tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit. Firman Tuhan sangat jelas. Kita mengiring Tuhan, mengikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar apa yang Tuhan Yesus teladankan buat kita. Bahwa di dalam kekristenan itu, marilah kita belajar, walaupun tantangan, walaupun masalah dalam kehidupan kita hadapi. Tapi firman Tuhan, mari kita taat. Karena Tuhan mengatakan, pikullah salib setiap hari. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini. Tapi yakinlah Bapak Ibu, ketika engkau dalam masalah dan engkau lulus di dalam masalah, saya sangat yakin Bapak Ibu, ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan akan menopang hidupmu, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap masalahmu, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Asal engkau bersyukur, tidak ngomel sama Tuhan, tidak kecewa sama Tuhan. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau sangkal diri kita. Kadang firman Tuhan, melakukan firman itu sangat berat Bapak Ibu. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama itu enggak gampang. Firman Tuhan katakan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Itulah mengikat Tuhan. Jadi mengikat Tuhan itu menyangkal diri, menyangkal daging kita. Dan kita mau belajar untuk taat, saudara. Taat, mengampuni, kita mengampuni Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa, ayo kita bangkit lagi. Kita bangkit lagi, kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa sehingga kita bisa menang dari segala kedagingan kita, segala hawa nafsu kita. Roma 12 ayat 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita di dalam kehidupan kita untuk terus menjaga hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Percaya akan firman Tuhan, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, dan belajar untuk melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Ketaatan menentukan masa depan kita. Ada beberapa orang katakan ketaatan menentukan masa depan kita. Saya amini Bapak Ibu, ini adalah Alkitabiah Bapak Ibu. Kita akan belajar, ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 22 ayat 2, bagaimana Abraham diuji oleh Tuhan. Bagaimana iman Abraham diuji oleh Tuhan. Apakah Abraham benar-benar
taat sama Tuhan apa tidak. Ya, di dalam Kejadian pasal 22, Kejadian 22 ayat 2 dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, Abraham disuruh untuk mempersembahkan seorang anak sulung yang diberikan oleh Tuhan. Abraham mendengarkan pesan ini, sangat jelas sekali. Pesan ini bahwa ambil anakmu, korbankan itu di atas gunung. Apa reaksi Abraham, saudara? Di ayat 10, ya, ayat 10, ayat 9 dan 10 ini tindakan Abraham. Tindakan Abraham. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wow, luar biasa ketaatan, ya. Jadi secara manusia Bapak Ibu itu menyakitkan. Bapak mana yang saudara, ya, mau sembelih anaknya yang hanya satu-satunya? Ini enggak gampang. Pasti dalam diri Abraham itu bergejolak, mau ikut Tuhan atau mengikut dirinya sendiri. Itulah ketaatan, saudara. Itu adalah ketaatan. Mengikut Tuhan, mau ikut pesan Tuhan atau diri kita. Itu ketaatan sangat bergejolak di dalam dirinya Abraham. Tapi Abraham melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya pribadi diuji seperti itu, wow, luar biasa, luar biasa. Anak saya, Jack, ayo persembahkan. Bergejolak, saudara. Tapi karena Abraham tahu bahwa apa yang dikatakan Allah itu tidak pernah salah, dia imani itu, bahwa kalaupun anaknya dikorbankan, Tuhan punya rencana yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah anaknya jadi dikorbankan? Tidak, tidak. Tuhan menyediakan anak domba untuk disembelih, untuk dipersembahkan. Tapi disitulah iman Abraham diuji. Disitulah Allah melihat bahwa sesungguhnya Abraham dengar-dengaran, dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia melakukan apa yang dia dengarkan dari Tuhan. Bukan apa yang dengar dalam hatinya atau di dalam pribadinya. Dia taat, dia melakukan. Dan janji Tuhan di ayat 17 sampai 18 dikatakan janji Tuhan bahwa Abraham, ya, akan, ya, kita baca, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Abraham diberkati oleh Tuhan, tapi sebelumnya diberkati ada ujian ketaatan dulu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini apa yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita taat sama Tuhan? Apakah kita dengar-dengaran sama Tuhan? Atau taat dengan kedagingan kita? Mari kita koreksi, ya, pribadi kita masing-masing. Satu lagi, saudara, contoh. Yang ini saya bilang agak fatal juga. Seorang hamba Tuhan yang terkenal, ya, yaitu Musa. Siapa yang nggak tahu Musa? Nabi besar. Dia dikenal adalah orang yang paling sabar di dalam Alkitab. Tapi di dalam Bilangan 20
Ya, dikatakan Musa berdosa di hadapan Tuhan. Hanya hal sepele. Ketika bangsa Israel ngomel-ngomel di hadapan Musa, ayo kami kehausan, gak punya air untuk kami minum. Dia demo Musa dengan Harun. Akhirnya emosi juga itu Musa. Terus datanglah firman Tuhan, ayo kamu harus keluarkan, ya, keluarkan air dari gunung ini. Katakan saja. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia tidak mengatakan, tapi dia memukul batu itu. Maka keluar sepele, saudara. Dia lakukan. Perintah Tuhan itu dilakukan, tapi tidak seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau hanya, ayo katakan saja, enggak usah dipukul. Katakan saja supaya keluar air. Disinilah ya fatal apa yang dilakukan oleh Musa, saudara. Akhirnya Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, saudara. Yang memimpin ke tanah Kanaan siapa? Yosua dan Kaleb. Tapi memang ya kita nggak tahu sampai hari ini kuburan Musa nggak kita tahu. Ya, apakah dia angkat ke sorga? Tapi intinya dia nggak sampai ke Kanaan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, di sini kita merenungkan di dalam kehidupan kita bahwa mari kita dengar-dengaran, kita mau taat sama Tuhan. Kita mau dengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kalau kita sudah mendengarkan, menerima pesan itu, kita mau belajar untuk melakukannya. Itu adalah ketaatan. Kita mau belajar seperti Yesus. Mungkin sakit itu kita hadapi, saudara. Kedagingan kita itu mungkin sakit. Meninggalkan dosa, kebiasaan lama itu sakit buat daging kita. Tapi itu adalah kebaikan buat Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Tapi mari kita belajar untuk taat seperti Kristus. Taat seperti yang dilakukan oleh Abraham, walaupun itu menyedihkan, sakit hati kita. Tapi kita mau belajar dengar-dengaran sama Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat saudara? Apa yang menjadi pesan lewat firman Tuhan atau lewat nubuatan atau lewat mimpi? Belajar kita melakukan. Jangan kita langgar, Bapak Ibu. Kita berserah sama Tuhan, minta Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita. Saya percaya waktu kita lulus daripada itu, berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Di balik semua penderitaan, di balik semua kesusahan-kesusahan yang kita alami, Tuhan melakukan itu untuk kebaikan kita, Bapak Ibu. Waktu kita lulus daripada itu, Tuhan menyediakan mujizat-mujizat buat kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi kekuatan buat kita untuk punya hati yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Mari boleh pemain musik, para singer untuk kita naikkan pujian. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau dengar-dengaran Tuhan akan pesan Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus pertajam pendengaran kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah janji-janji Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami renungkan Tuhan, menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, di situasi yang sulit Tuhan, kami menjerit Tuhan, kami merasa tidak kuat Tuhan, mengalami masalah-masalah tantangan hidup. Tapi kami percaya Tuhan, waktu kami taat, bersyukur, berjalan bersama dengan Engkau,
Tuhan menyediakan mujizat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berserah di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara yang ada di rumah, mengalami masalah, mengalami pergumulan. Mari kita terus berharap sama Tuhan. Dengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat jemaat yang ada di rumah Tuhan, yang mendengarkan Tuhan. Oh Tuhan, firman-Mu Tuhan, Tuhan, hamba-Mu memberkati mereka Tuhan. Mereka yang mengalami masalah Tuhan, mengalami pergumulan hidup Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar buat setiap masalah mereka Tuhan. Apa yang menjadi masalah mereka hari-hari ini, dalam pekerjaan, keuangan Tuhan, sakit penyakit Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang besar dari segala masalah kami Tuhan. Engkau Allah yang kami Tuhan yang perkasa. Oh Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan mengalir buat jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Ada terobosan yang baru buat keuangan mereka Tuhan, yang saat ini mengalami Tuhan pergumulan ekonomi Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Itu adalah janji-Mu buat kami Tuhan. Kami klaim janji-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menopang hidup kami. Tangan-Mu yang perkasa menopang hidup kami Tuhan, memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan, kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah berkat Allah menyertai engkau. Cinta daripada Yesus Kristus menuntun engkau setiap hari. Persekutuan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus menuntun engkau saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap kuat, semangat. Haleluya.